Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa-siswi kelas 10, welcome back to SMA Namira Official Video with me Miss Nisa. Dimana hari ini, di bulan puasa ini, kita sudah masuk nih di pertemuan yang ke-12 untuk pembelajaran bahasa Inggris. As we know that this is our 12th meeting and we have reached the material within grammar topic. Grammar kita hari ini adalah ngebahas tentang past perfect. Past perfect, perfect itu sempurna, past itu masa lalu, berarti kejadian yang sempurna terjadi di masa lalu. Let's see what we have here. Jadi, as usual, I will give you some questions that I'd like you to analyze. Jadi, Miss pengen kalian tuh menganalisa yang mana sih dari kelima kalimat ini, dari masing-masing kalimat ini, yang mana kejadian yang duluan terjadi. Mark the action that happened first. Tandainnya gimana, Miss? Tinggal kalian tandain aja waktu kalian nonton video ya, jangan di skip videonya. So, without further ado, you got 1 minute to do the exercise, and your time starts now. Well, your time is up. Jadi waktunya udah habis nih, waktu 1 menit sudah habis. Nah, di sini mari kita analisa masing-masing kalimatnya dari tema kita hari ini adalah tentang past perfect. In each sentence, mark the action that happened first. Tandain nih, yang mana sih kegiatan yang duluan terjadi. Untuk yang di nomor 1, when I got home yesterday, my mom had made dinner. Jadi di sini sudah Miss kasihkan underline dari statementnya yang mana sih, Miss? Dari klausa yang mana yang terjadi duluan? Yang mana yang duluan terjadi? Aku pulang dulu atau mamaku buat makanan dulu? Mamaku sudah membuat makan malam. Jadi itu adalah kejadian pertamanya. Analisa nih, coba tandain nih kalimatnya. Miss berikan di sini sudah ada bentuk had plus kata kerja ketiga, had made. Made itu kata kerja ketiga ya di sini posisinya. Let's move on to the second question, di mana soal yang kedua. When I got to school this morning, I'd had breakfast. Nah, Miss saya pusing kenapa di situ ada apostrof D. Apostrof D di situ maksudnya would atau had ya, Miss. Di sini apostrof D-nya kita kalau dipanjangin apostrof D-nya menjadi had, bukan would. Kenapa gitu, Miss? Karena setelah apostrof D ini sendiri ada kata had yang merupakan kata kerja ketiga. Jadi had. Kalau pakai would sendiri, would itu harus diikuti kata kerja pertama. Jadi nggak cocok kalau misalnya kita panjangin kata ini menjadi would. Jadi di sini I had breakfast. Ini adalah kejadian pertama untuk kalimat yang kedua. Move on to the third sentence. Di kalimat yang ketiga di sini, this lesson had started when I arrived. When I arrived ini adalah kata kejadian yang keduanya. Pelajaran ini sudah dimulai ketika aku nyampe. Yang mana yang duluan terjadi, Miss? Otomatis pelajarannya dulu yang udah dimulai itu adalah kejadian yang pertama. Untuk yang di nomor 4, when the police caught the thief, he had already stolen 5 computers. Ketika si polisi menangkap si pencuri, si pencurinya sudah mencuri 5 komputer. Yang mana yang duluan terjadi? Polisi nangkap dulu atau kok udah ada malingnya duluan? Otomatis udah ada malingnya duluan kan? Udah ada kejadian pencurian di situ, maka si polisi nangkap. Move to the last sentence. Di sini Miss pakai adalah kalimatnya the children had gone to sleep when we came. Anak-anak udah tidur ketika kami datang. Jadi yang kejadian pertamanya adalah yang had gone. Nah, jadi di sini bisa nih dianalisa semua kejadian pertama dari kelima kalimat ini. Diawali ada
Had plus kata kerja ketiga. Had met, had started, had already stolen, dan terakhir we have had gone. Nah, mari kita lihat materinya sekarang. Dimana untuk fungsi dari past perfect itu sendiri apa sih, Miss? Fungsinya adalah kalau memang mau membahas sebuah kejadian yang duluan terjadi, yang duluan terjadi di antara dua kejadian. Jadi seperti tadi ada dua kejadian, yang mana yang duluan terjadi kita pakaikan yang past perfect. Jadi kalau misalnya contohnya kayak gini nih, Miss ambil dari contoh yang kita punya tadi di kuis yang pertama tadi. When the police caught the thief, he had already stolen 5 computers. Jadi yang mana di sini, Miss? Had already stolen itu adalah si past perfectnya. The theft happened before the police caught the thief. Jadi pencurian itu terjadi sebelum si polisi menangkap si maling. Otomatis yang duluan terjadi kita pakai past perfect sebagai penanda ada nih kejadian yang duluan terjadi di antara dua kejadian atau lebih yang terjadi di masa lalu. Ingat ya guys, kita menggunakan past perfect, kejadian di masa lalu. Next, yang ingin Miss share sekarang adalah tentang rumusannya sendiri. Bentuk dari si past perfect itu sendiri sudah Miss sampaikan juga, ada had plus verb 3. Jadi had plus been atau verb 3. Been di sini sendiri adalah bentuk to be dalam past participle dalam bentuk kata kerja ketiganya. Kita buat menjadi been. Pilih antara salah satu been atau verb 3, verb participle, past participle I mean. Contohnya adalah seperti ini. This lesson had started. Pelajaran sudah dimulai. Kalau memang nggak mau ada informasi tambahan lainnya, udah that's it, itu aja. Orang juga udah tahu itu terjadi di masa lalu, udah selesai di masa lalu gitu. Nah, kalau ternyata mau ditambahkan nih dua, jadi this lesson had started when we arrived, misalnya kayak contoh yang sebelumnya tadi. Gimana, Miss? Kata keterangan waktu apa ini yang bisa kita pakai? Conjunctionnya atau adverb of time yang bisa kita pakai apa? Kita lebih tepatnya bisa pakai when, ketika, before, sebelum, after, setelah, ataupun by the time, ketika, pada saat itu. Jadi di sini posisinya gimana, Miss? When plus past simple. Jadi when itu diikuti dengan past simple, dilanjutkan dengan past perfect. Jadi seperti contoh yang tadi nih sebelumnya yang ada di sini Miss tunjukkan kembali. Ada when the police caught the thief, he had already stolen 5 computers. Had already stolen itu kan tadi past perfect ya. Nah, ada kata when diikuti dengan past simple. Past simple kata kerja kedua ya, diingat-ingat kembali. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi nih, selain ada kata when, ada kata before. Before juga seperti itu. Before plus past simple diikuti dengan past perfect. By the time juga past simple ketemu dengan past perfect. Kecuali after. After itu harus diikuti dengan past perfect dulu baru past simple gitu. Jadi diingat-ingat di sini posisinya di mana. When plus past simple, before past simple, by the time past simple, dan and the last one we have after plus past perfect. Jadi ada perubahannya sedikit. Jadi kalau memang mau ada dua kejadian atau lebih, yang mana yang duluan terjadi kita pakai past perfect, kejadian yang setelah past perfect itu kita ikuti dengan past simple. Kata kerja kedua ya. Yuk. Contohnya seperti ini. When I got home yesterday, ini Miss ambil juga dari yang sebelumnya tadi. When I got home yesterday, my mom had made dinner. Itu bentuk dari si past perfectnya yang mana, Miss? Had made dinner. Sedangkan kalau misalnya yang di kalimat selanjutnya di sini belum Miss tandai nih. Coba kalian ingat-ingat kembali. After the children had gone to sleep, we came. Yang mana sih yang kejadian pertama yang terjadi? Kejadian pertama terjadi, kita sepakat dia menggunakan past perfect, yaitu had plus kata kerja ketiga. Berarti ini nih kata kerja ketiganya, had plus kata kerja ketiga. After the children had gone to sleep, we came. Jadi di sini kata afternya ketemu dengan past perfect dulu ya. Kalau ternyata kalian pengen mengubah posisinya kata after nih, misalnya mau diletakkan di tengah, boleh nggak, Miss? Boleh aja. When, before, after, by the time, mau kalian letakkan di tengah atau tidak di awal, boleh aja. Tetapi ingat aturannya, siapa yang mengikutinya. Jadi kalau di sini posisinya after itu harus ketemu past perfect, berarti diawali dengan apa? Dengan past simple. Contoh kalau misalnya kalimat ini kita ubah kembali, we came after the children had gone to sleep. Maknanya sama. Tetap kejadian pertama terjadi adalah si anak-anak udah tidur duluan. Gitu. Jadi sampai di sini aja sih materi kita untuk hari ini. Jika masih ada yang kurang dipahami, masih
ada materi yang kurang dipahami, feel free to ask me, cause we have assignment untuk siswa-siswi kelas 10 di pertemuan kita yang ke-12 kali ini. Sebagai bagian dari bentuk e-learning SMA Namira yang kita masih ada di Google Classroom, silahkan nanti buka Google Classroom-nya, sudah Miss jadwalkan kapan kalian bisa mengerjakan soal latihan yang seperti biasa kita lakukan. Jadi, jangan lupa untuk tetap berpuasa sebagaimana kita sudah menjadi kewajiban sebagai umat muslim. Dan jika masih ada yang kurang dipahami, kembali lagi diingatkan, feel free to ask me. I have time as long as you got question to ask. So that's all for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.